Udah, Lin? Oke. Oke, Udah kita bukan? mulai. Udah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat beliau kita dapat melaksanakan presentasi pada Zoom kita kali ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 2 membahas tentang konsep perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari 5 topik. Yang pertama itu pengertian perencanaan pembangunan daerah. Yang kedua, tujuan dan manfaat perencanaan pembangunan daerah. Yang ketiga, prinsip-prinsip dan pertimbangan operasional untuk perencanaan pembangunan. Yang keempat, perencanaan pembangunan daerah. Dan yang kelima, siklus perencanaan pembangunan. Baiklah, di sini kelompok 2 terdiri dari saya Septia Zuri Musmar dan beranggotakan Mela Saputri, Nadia Heriza, Jetzila Famela, dan Parlina. Baiklah, topik yang pertama akan dibahas oleh Mela Saputri tentang pengertian perencanaan pembangunan daerah. Kepada Mela Saputri, saya persilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang pengertian perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, menurut Sukartawi, konsep umum tentang perencanaan pembangunan daerah adalah bahwa perencanaan pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan dalam waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan dari pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia dan disusun secara sistematis. Sedangkan menurut Riyadi dan Bratakusuma tahun 2003 berpendapat bahwa perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai proses atau tahapan dalam merumuskan pilihan pengambilan kebijakan yang tepat, di mana dalam tahapan ini dibutuhkan data dan fakta yang relevan sebagai dasar atau landasan bagi serangkaian alur yang sistematis yang bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat umum baik secara fisik maupun non-fisik. Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penting untuk menentukan tindakan masa depan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Dengan menggunakan perencanaan, maka diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Faktor penting dalam perencanaan pembangunan adalah keberanian untuk memutuskan apa yang harus dilakukan, kemudian kapan melakukannya, dan selanjutnya bagaimana melakukan daya yang terakhir dan siapa yang melakukannya. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang. Perencanaan yang baik juga akan menghasilkan keputusan atau hasil yang baik juga. Di dalam era digitalisasi, pemerintah menggunakan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dirancang untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui data-data pembangunan yang relevan dan akurat. Menurut Albert Watterson menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan adalah melihat ke depan mengambil pilihan bagaimana alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan. Sedangkan menurut Widodo Nitisastro menyatakan bahwa perencanaan pembangunan pada dasarnya berkisar kepada dua hal. Yang pertama, penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan yang konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Dan yang kedua adalah pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mela Saputri yang telah membaca materi tentang topik pertama yaitu pengertian perencanaan pembangunan daerah. Baiklah, topik kedua yaitu tujuan dan manfaat perencanaan pembangunan daerah akan disampaikan oleh Nadia Heriza. Kepada Nadia, saya persilakan. Kayaknya Nadia terkendala jaringan, moderator.
Baiklah, berhubung Nadia lagi terkendala dengan jaringan, pembacaan topik kedua yaitu tujuan dan manfaat perencanaan pembangunan daerah akan dibacakan oleh Jadzila Famela. Kepada Jadzila saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan topik yang kedua, yaitu tujuan dan manfaat perencanaan pembangunan. Tujuan perencanaan pembangunan yaitu pada dasarnya adalah untuk menciptakan kemajuan di bidang sosial dan ekonomi secara berkesinambungan tanpa mengabaikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi masyarakat. Tujuan perencanaan pembangunan adalah menyusun suatu rencana pembangunan yang merupakan pegangan atau acuan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunannya yang didasarkan pada kemampuan dan potensi sumber daya serta peluang ekonomi yang ada sehingga memungkinkan dapat ditangkap secara cepat. Adapun manfaat perencanaan pembangunan yaitu agar terjadinya peningkatan kualitas atau taraf hidup masyarakat sehingga menikmati kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya dan daerah dapat berkembang pesat secara cepat dan berkelanjutan. Rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Sedangkan target yang ingin dicapai dalam perencanaan pembangunan dan layanan publik di daerah adalah yang pertama itu Pemda mampu menyediakan layanan publik, pelayanan dasar dan pengembangan sektor unggulan secara efektif, efisien, ekonomi, dan akuntabel. Yang kedua itu pemerintah daerah dapat merangsang masuknya investasi ke daerah. Yang ketiga itu pemerintah daerah mampu menggalakkan kemitraan antar Pemda dan swasta dalam penyediaan layanan publik. Yang keempat, pemerintah daerah mampu mengukur dan meningkatkan kinerja pelayanan publik. Yang kelima, pemerintah daerah mampu mengembangkan inovasi dan kreativitas penyediaan pelayanan publik secara cepat, lebih murah, dan lebih berkualitas. Output dari perencanaan pembangunan daerah adalah pemerintah daerah haruslah mendorong agar tercapainya sebuah rencana pembangunan yang berdasarkan perencanaan daerah karena perencanaan merupakan hal yang terpenting dalam pembangunan daerah. Karena sebuah keharusan hal ini dikarenakan urgensinya untuk perencanaan pembangunan daerah. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Jadzila Famela yang telah membacakan topik 2. Baiklah, selanjutnya itu topik ketiga tentang prinsip-prinsip dan pertimbangan operasional untuk perencanaan pembangunan akan dibacakan oleh Nadia Heriza. Kepada Nadia, saya persilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang prinsip dan pertimbangan operasional perencanaan pembangunan daerah. Nah, dalam Susilo Adianti, terdapat prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, prinsip demokrasi, yang mana prinsip ini menjamin agar pembangunan dilaksanakan sebagai perwujudan kehendak bersama seluruh rakyat demi kepentingan bersama seluruh rakyat. Yang kedua, prinsip keadilan, yang mana prinsip ini pada dasarnya menjamin bahwa semua orang dan kelompok masyarakat memperoleh peluang yang sama untuk ikut dalam proses pembangunan dan kegiatan-kegiatan produktif, serta ikut dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Nah, yang ketiga, prinsip berkelanjutan, yang mana prinsip ini mengharuskan pengambil kebijakan publik untuk merancang agenda pembangunan dalam dimensi visioner jangka panjang, yang mana untuk melihat dampak pembangunan baik positif maupun negatif dalam segala aspeknya, tidak hanya dalam dimensi jangka pendek. Prinsip berkelanjutan yang diambilkan dari Robinson dan kawan-kawan dalam modul 1, yang mana prinsip lingkungan.
seperti melindungi sistem penunjangan kehidupan, melindungi dan meningkatkan keanekaragaman biotik, memelihara atau meningkatkan integritas ekosistem, mengembangkan dan menerapkan strategi yang preventif dan adaptif untuk menanggapi ancaman perubahan lingkungan global. Nah, dalam prinsip-prinsip sosial dan politik, terdapat hambatan lingkungan atau ekologi, yaitu yang pertama, mempertahankan skala fisik dari kegiatan manusia di bawah daya dukung biosfer. Yang kedua, mengenali biaya lingkungan dari kegiatan manusia, yang mana mengembangkan metode untuk meminimalkan pemakaian energi dan material per unit kegiatan ekonomi, menurunkan emisi beracun, merehabilitas ekonomi yang rusak. Yang ketiga, meyakinkan adanya sosiopolitik dan ekologi dalam transisi menuju masyarakat yang lebih berkelanjutan. Yang keempat, menjadikan perhatian lingkungan lebih langsung dan menerus pada proses pembuatan keputusan secara politis. Yang kelima, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, yang mana interpretasi dan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, menjalin kegiatan politik lebih langsung pada pengalaman lingkungan secara aktual melalui alokasi kekuatan politik yang secara lingkungan bermakna keadilan. Selanjutnya dari kriteria sosiopolitik terdapat beberapa macam. Yang pertama, menerapkan proses politik yang terbuka dan mudah dicapai, yang mana meletakkan kekuatan pembuatan keputusan secara efektif oleh pemerintah pada tingkat yang paling efektif dengan situasi dan kehidupan masyarakat yang terkena akibat dari keputusan tersebut. Nah, yang kedua, meyakinkan masyarakat bebas dari tekanan ekonomi. Yang ketiga, meyakinkan masyarakat dapat berpartisipasi secara kreatif dan langsung dengan sistem politik dan ekonomi. Yang keempat, meyakinkan tingkat minimal dari pemerataan dan keadilan sosial, termasuk pemerataan untuk merealisasi potensi penuh sebagai manusia, sumber daya untuk sistem legal yang terbuka, bebas dari resepsi politik, akses ke pendidikan dengan kualitas tinggi, akses yang efektif untuk mendapat informasi, dan kebebasan beragam, berbicara dengan bertindak. Selanjutnya, menurut Susila Adianta, terdapat beberapa aspek yang harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan dan perluasan wilayah, seperti yang pertama, aspek keamanan dari bencana, yang mana maksudnya merupakan amanat yang ditetapkan pasal 6 dan 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, dan dalam pasal 35 dan pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Yang kedua, aspek kenyamanan dalam ruang kota yang muncul pada beberapa kelompok masyarakat, seperti komponen perumahan, komponen rekreasi, dan kebudayaan. Yang ketiga, aspek produktivitas yang dipenuhi dengan adanya kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat. Yang keempat, aspek kualitas lingkungan hidup, yang mana demi menjalankan keberkelanjutan perlu dibangun suatu kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nah, dalam proses ini dapat dilakukan dengan penyediaan prasarana dan sarana sebagai instrumen pengendalian pembangunan, sehingga penegakan sanksi bagi setiap pelanggaran penataan ruang yang mengancam kelestarian lingkungan hidup. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nadia Herliza yang telah membaca topik ketiga. Baiklah, selanjutnya itu ke topik keempat tentang perencanaan pembangunan daerah, fungsi kritis pada tingkat kabupaten atau kota, yang akan dibacakan oleh Parlina. Kepada Parlina, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok kami, yaitu tentang perencanaan pembangunan daerah, yang dimana fungsi kritis pada tingkat kabupaten atau kotanya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Di situ terdapat bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah itu merupakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar. Nah, hal ini menandakan bahwa pemerintahan daerah itu diharapkan untuk mampu mengembangkan sumber daya potensial demi terwujudnya pembangunan daerah yang berasaskan kepada keadilan dan berwawasan lingkungan demi masyarakat yang sejahtera. Pembangunan sendiri itu merupakan upaya yang berkesinambungan dalam menciptakan keadaan yang dapat menyediakan keadaan yang lebih baik, lebih banyak alternatif yang sah bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasi yang paling humanistiknya. Nah, pembangunan daerah itu sendiri merupakan pembangunan yang dilaksanakan dalam suatu daerah dan meliputi seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakatnya secara aktif. Pembangunan di daerah juga dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Di dalam sebuah daerah, ada yang disebut dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat dengan Bapeda atau yang kita kenal dengan Bapeda, yang merupakan sebuah lembaga teknis suatu daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dimana dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur, bupati atau wali kota melalui sekretaris daerahnya. Nah, badan ini mempunyai tugas pokok untuk membantu gubernur, bupati atau wali kotanya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perencanaan pembangunan daerah mengacu kepada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti halnya yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018, dan yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu tentang perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Adapun fungsi kritis dari perencanaan pembangunan daerah yaitu menurut GTS dan Clean Urban Project pada tahun 2000, yaitu yang pertama yaitu penetapan kerangka perencanaan secara efektif. Yang kedua yaitu pelaksanaan sistem monitoring perencanaan. Yang ketiga itu penerapan sistem perencanaan daerah yang partisipatif dan fleksibel, yang dimana dalam hal ini tentunya melibatkan seluruh aspek yang ada dalam suatu daerah termasuk masyarakat. Yang keempat yaitu penguatan berkaitan dengan fungsional proses penganggaran. Yang kelima yaitu perumusan visi daerah. Yang keenam yaitu penyusunan rencana dan program multitahun dan tahunan. Seperti halnya tadi, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, yang selanjutnya itu monitoring konsistensi perencanaan dan penganggaran atau pelaksanaan. Selanjutnya itu perpaduan berbagai aliran-aliran perencanaan yang berbeda-beda, pembentukan struktur hubungan politik eksekutif untuk perencanaan, itu selanjutnya penetapan mekanisme koordinasi antar dan intra daerah. Yang selanjutnya itu perencanaan program-program pengembangan kapasitas bagi perencanaan daerah. Yang terakhir yaitu penerapan mekanisme penganggaran bagi pengembangan kapasitas tersebut. Setiap daerah tentunya memiliki permasalahan ataupun kendala yang berbeda-beda yang dihadapi dalam penyusunan rencana pembangunannya. Nah, hal tersebut menandakan bahwa dalam proses pembangunan daerah itu tidak terlepas dari isu-isu strategis dan permasalahan khas yang akan dialami oleh pemerintah daerah. Nah, secara umum, Aji Supriyanto dan Muluk pada tahun 2013 itu menjelaskan bahwa permasalahan mendasar dalam proses perencanaan pembangunan itu bersifat adanya top-down. Yang kedua yaitu adanya pola pemikiran yang cenderung satu arah dan tidak terangkatnya isu-isu strategis. Menurut ringkasan eksekutif kajian efektivitas tentang perencanaan pembangunan, yaitu oleh bidang penelitian dan pembangunan pada tahun 2010, yang dimana menjelaskan bahwa ada beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur efektivitas perencanaan pembangunan, yaitu adanya satuan waktu, yang kedua adanya satuan hasil atau hasil yang jelas,
Yang ketiga yaitu adanya kualitas kerja. Yang keempat yaitu adanya kepuasan masyarakat, yang dimana hasil dari suatu pembangunan itu tentunya mementingkan akan kepuasan dari masyarakat tersebut. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Parlina yang telah membacakan topik keempat. Baiklah, yang topik terakhir ini tentang siklus perencanaan teoritis akan saya baca, yaitu secara teoritis, perencanaan sebagai proses digambarkan sebagai sejumlah tahapan kegiatan yang membentuk siklus. Siklus perencanaan teoritis yang digambarkan oleh Sandiamar tahun 2007 menunjukkan bahwa setiap tahap dilakukan monitoring. Selanjutnya, proses perencanaan dimulai dengan penentuan atau kesepakatan tata nilai yang dianut dilanjutkan dengan pengenalan potensi dan masalah sebelum sampai pada tahap perumusan rencana. Maka dilakukan analisis sebab akibat dan perakiraan. Tahap berikutnya ialah menentukan alternatif rencana. Untuk sampai pada tahap rencana terpilih, maka dilakukan evaluasi terhadap alternatif rencana. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan yang akan mengeluarkan hasil dan dampak, baik itu output maupun outcomes. Hasil dan dampak dievaluasi dengan tujuan untuk mengetahui apakah sesuai dan atau mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan pada awal proses perencanaan yang diukur dengan nilai-nilai yang disepakati. Uraian siklus perencanaan teoritis memiliki kesamaan dengan rangkaian kegiatan proses perencanaan yang diajukan oleh Syahroni tahun 2002 halaman 2. Selanjutnya yaitu rangkaian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adanya pemahaman daerah. Selanjutnya itu penetapan visi dan misi, penentuan perumusan tujuan, identifikasi alternatif strategi, pengujian alternatif strategi atau program, seleksi alternatif dan penentuan strategi atau program, penganggaran, pelaksanaan, dan terakhir itu monitoring dan evaluasi. Baiklah, kesimpulan dari pembahasan kita pada kali ini yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, nampak bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah merupakan urusan pemerintah yang bersifat wajib dan berhubungan dengan pelayanan dasar. Setiap daerah memiliki permasalahan atau kendala yang berbeda-beda dalam penyusunan rencana pembangunannya. Hal tersebut menandakan bahwa dalam proses perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari isu strategis dan permasalahan khas yang akan dialami oleh pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Dalam era digitalisasi, pemerintah menggunakan sistem perencanaan pembangunan daerah atau SIMRENDA yang dirancang untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui data pembangunan yang relevan dan akurat. SIMRENDA dapat membantu semua tahapan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut menandakan bahwa keberadaan SIMRENDA akan sangat membantu mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maksimal. Melalui beberapa rangkaian simulasi kegiatan, penentuan arah kebijakan, pembangunan dapat lebih dimaksimalkan, sehingga upaya-upaya penanganan permasalahan dan hambatan dalam pembangunan daerah mampu diatasi sejak awal. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.